Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Reng Putra, NIM 169202114 dari FTMD. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang tips menjadi trainer. Oke. Yang pertama, sebagai trainer harus menciptakan suasana yang nyaman. Hal ini diperlukan karena trainer itu harus dapat membuat para peserta nyaman dan mudah untuk menyerap materi yang disampaikan. Kemudian menerapkan active learning, yaitu kegiatan pembelajaran yang aktif, bukan yang pasif. Kemudian trainer juga harus menjadi seorang yang dapat menyenangkan bagi para peserta. Salah satunya dengan menggunakan rumus ARKA. Ada aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Kemudian saya akan membahas sedikit tentang perbedaan antara guru biasa dan juga trainer. Yang pertama, guru biasa ini terjebak dalam metode ceramah. Hal ini sangat sering kita lihat terutama pada saat kita di kelas. Biasanya guru-guru itu menggunakan metode ceramah yang sangat membosankan, sedangkan trainer itu mendorong aktif para peserta untuk dapat bertanya dan juga lebih aktif. Kemudian yang kedua, memberi pelajaran dan nasihat bagi guru biasa. Sedangkan kalau trainer itu memberikan kesempatan peserta untuk mengungkapkan inti pelajaran. Jadi di trainer ini kita lebih interaktif dibandingkan hanya guru biasa yang sekedar hanya memberikan pelajaran dan juga wejangan-wejangan yang sangat jauh dari materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah fokus ke beberapa peserta yang dominan saja, sedangkan ke trainer itu dia harus peka terhadap situasi, yaitu mendorong orang-orang yang kurang aktif dan juga memberikan mereka kesempatan, bukan hanya dikuasai oleh siswa yang aktif. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran yang mengalir tanpa rencana, sedangkan kalau trainer itu alur pembelajaran direncanakan secara matang. Kemudian yang kelima, guru biasa itu biasanya hanya untuk menggugurkan kewajiban dan juga mengisi waktu. Sedangkan kalau trainer itu mengatur waktu secara matang dan memanfaatkan waktu dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, guru biasa itu kadang selalu berbicara keluar dari jalur pembahasan. Hal ini membuat para pesertanya bosan. Kemudian sedangkan trainer dia itu fokus pada pembahasan dan tujuan pembelajaran. Jadi diskusinya sekedar topik yang dibahas saja, sehingga orang-orang lebih pada menyukai prinsip pengajaran dari trainer gitu. Jadi intinya trainer itu senjata adalah pertanyaannya. Jadi senjata para trainer itu adalah pertanyaan, semakin tajam semakin baik. Hal ini juga kita lihat karena trainer ini berguna sebagai seorang fasilitator yang memancing pertanyaan-pertanyaan yang membuat para siswa itu berpikir dan juga akhirnya mengeluarkan potensi yang ada dalam diri mereka. Kemudian intinya sebagai seorang trainer itu kita harus interaktif dan to the point. Hal ini juga dilihat dari slide-slide PPT yang dibuat. Jadi seorang trainer harus dapat membuat slide PPT yang sangat interaktif dan juga menarik, banyak berbagai warna, gambar-gambar, bukan sekedar tulisan panjang. Kemudian kita juga harus melihat beberapa kesalahan training online dan offline. Yang pertama, banyak orang menyamakan training online dan offline. Kemudian disamakan training online 5 jam sama dengan nonton Zoom 5 jam. Kemudian belajar online itu dari satu sumber itu di offline, sedangkan di online itu kita bisa dari berbagai sumber. Oke, yang pertama tadi kan training offline itu tidak sama dengan training online, karena biasanya sekali training itu hanya 5 jam dan ketika dipindahkan ke online kita harus melihat Zoom selama 5 jam, kan itu otomatis akan melelahkan mata. Jadi hal tersebut harus diadaptasi dengan cara yang lebih sesuai dengan online. Berikutnya yang kedua, training online itu berbeda dengan video nge-zoom, karena
gimana ya, kita ini kan sebagai seorang yang fakir kuota, maka kuota tuh akan habis dalam hitungan hari. Jadi kita bisa upgrade ke media yang lebih ringan seperti podcast, infografis, atau bahkan bisa menggunakan WhatsApp loh. Terus kemudian belajar online sama dengan belajar dengan satu channel itu sangat sekali salah ya. Karena apa? Karena setiap channel itu mempunyai karakter yang berbeda. Oleh karena itu kita bisa menyesuaikan, bisa menggunakan Kahoot atau YouTube ataupun platform lainnya. Oke, kemudian tips yang dapat kita gunakan adalah mengoptimalkan Zoom. Jadi Zoom itu banyak fitur-fitur yang sebaiknya kita manfaatkan seperti breakout room, emoji dan sebagainya. Kemudian apa bisa di WhatsApp? Ya tentu saja bisa dengan metode yang disesuaikan, apa dengan mengirim video lalu membuat resume dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya kita sebagai trainer itu harus menggunakan platform, mengeksplor platform-platform tersebut secara lebih detail agar kita dapat menemukan celah yang dapat membuat suasana training online itu senyaman dengan offline. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.